Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel DPP Perpemindo. Saya akan menyampaikan dan mengupas kilas balik di tahun 2016 yang disampaikan oleh Pak Sus, yaitu Direktur PPTKLN yang kini sudah purna atau pensiun. Tapi saya coba membaca pernyataan beliau di salah satu media Jurnaskom yang perlu dan sangat diperhatikan benar, terutama untuk P3MI. Karena pernyataan ini adalah bisa mengancam terhadap P3MI jika P3MI menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Baik, saya baca Jurnaskom, pengiriman TK ilegal diancam penjara 10 tahun dan denda 15 miliar. Jakarta, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah disahkan DPR akhir Oktober lalu, pelaku terlibat pengiriman pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal dapat diancam pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Bukan main dan luar biasa ancaman terhadap P3MI jika P3MI yang menempatkan ada mensrea ataupun niat jahatnya menempatkan PMI secara ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 di tahun 2017 akan diancam penjara 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah. Nah, tentu P3MI perlu ini diperhatikan dengan serius agar Anda jangan coba-coba menempatkan PMI secara ilegal. Ancamannya 10 tahun dan 15 miliar rupiah. Dan saya lanjutkan, ini harus dijadikan perhatian serius bagi para stakeholder dalam penempatan pekerja migran. Ancaman pidana dan denda diberlakukan bersama-sama, bukan pidana atau denda, kata Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja Ersus Hindarno. Senin 6 November 2017, jangan sampai ada maladministrasi penempatan pekerja migran Indonesia, kata Pak Sus. Lanjut, peringatan keras. Ini lanjutnya terutama bagi aparat sipil negara, baik di pusat maupun daerah sampai ke desa. Dalam Undang-Undang PPMI, masalah rekrutmen, persiapan dan peningkatan skill pekerja migran adalah tanggung jawab pemerintah, sementara PPTKS hanya sebagai marketing penempatan. Ini harus dipahami oleh P3MI, baik pemerintah pusat sampai ke desa. Saya lanjutkan. Pasal 82 Undang-Undang PPMI menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar kepada setiap orang dengan sengaja menempatkan pekerja migran dengan jabatan dan tempat pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan migran atau menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, norma kesusilaan atau peraturan dan perundang-undangan. Nah, tentu ini sangat berisiko untuk bagi PMI menempatkan PMI yang tidak sesuai dengan jabatan atau pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja. Begitu juga jika ada P3MI yang menempatkan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, norma kesusilaan, ini juga akan mengancam terhadap P3MI dengan ancaman 10 tahun dan 15 miliar rupiah. Lanjut, ancaman serupa juga diberikan kepada setiap orang yang menempatkan pekerja migran dengan tidak memenuhi persyaratan seperti sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen yang lengkap
yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah juga diberikan kepada perseorangan yang melakukan penempatan atau pengiriman pekerja migran, karena dalam Undang-Undang PPMI pasal 49 disebutkan pelaksana penempatan pekerja Indonesia terdiri atas badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, tentu ini badan, perusahaan, ya kan, maupun kepentingan perusahaan sendiri tentu harus mengikuti undang-undang yang sudah diputuskan oleh wakil rakyat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentu harus kita patuhi. Suka atau tidak suka, karena ini sudah didop, ya tentu kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang sudah berlaku di negara kita. Lanjut, ada juga ancaman pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta bagi setiap orang dengan sengaja memberikan data dan informasi yang tidak benar dalam pengisian setiap dokumen. Dokumen tersebut seperti surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa, sertifikasi kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja, dan perjanjian kerja. Nah, tentu ini juga harus dipenuhi oleh P3MI jika menempatkan warga negara Indonesianya melalui P3MI tadi harus memenuhi persyaratan yang sudah saya bacakan tadi. Jika tidak, P3MI akan diancam 2 tahun pidana dan denda 200 juta rupiah. Saya lanjutkan. Ancaman lain adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah bagi setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia padahal diketahui atau patut menduga bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur minimal 18 tahun. Nah, tentu anak yang masih berumur di bawah 18 tahun tentu sesuai dengan undang-undang ini tentu tidak dibenarkan untuk bekerja ke luar negeri. Nah, ini akan diancam paling lama 3 tahun. Mungkin bisa saja terjadi pemalsuan dokumen. Nah, ini jangan sampai P3MI melakukan ini, akan diancam 3 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Sangat luar biasa undang-undang ini. Jadi P3MI harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Saya lanjutkan, terpisah. Saya lanjutkan. Nah, tentu kita harus memahami juga, ya kan, dengan diberlakunya undang-undang ini, P3MI harus bisa memperbaiki ataupun mengkoreksi bagaimana masa depan P3MI ini lebih baik lagi dengan diberlakunya undang-undang yang baru di tahun 2017. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mantan Direktur Pak Sus ini menjadi acuan kita, menjadi perhatian kita selaku P3MI. Jadi ancaman pidana dengan Undang-Undang Nomor 18 di tahun 2017 ini harus benar-benar kita ikuti dan tidak main-main. Jika P3MI menempatkan PMI secara ilegal yang melanggar peraturan dan perundang-undang Indonesia, akan diancam 10 tahun penjara dan 15 miliar rupiah denda. Ini bukan suatu pekerjaan yang ringan terhadap P3MI. Ini cukup berat, makanya mari P3MI bisa merubah agar ke depan lebih taat dengan aturan
ya kan, tentu aturan itu harus kita ikuti, suka atau tidak suka. Itulah undang-undang yang sudah ditelurkan oleh wakil rakyat kita di Komisi 9. Mudah-mudahan saya membaca kilas balik agar mengingatkan kita kembali ancaman pidana terhadap P3MI cukup berat dan cukup menakutkan. Maka dari itu, mari kita perbaiki agar kita bisa P3MI khususnya menempatkan warga negara Indonesia secara prosedural, ikuti aturan agar kita bekerja lebih tenang, lebih aman, dan lebih damai. Mungkin juga PMI-nya juga sama merasakan itu, daripada kita menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal, membuat kita bisa saja kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa tenang, seakan-akan merasa takut dan ketakutan setiap saat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk P3MI. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPP Perpemindo, Ketua Umum Heri Darman. Terima kasih.